Oh, Bekasi. Siap Pak. Kota besar itu. Kabupaten Bekasi Pak. Ya. Oke, coba Mas cerita kegiatannya apa aja? Terkait KKN yang saya lakukan di Kabupaten Bekasi Pak, ada 3 Pak yang Oke, kami apa berikan aja? ke kantor. Yang pertama itu base-nya untuk kantor. Itu kami membuat peta potensi lahan sengketa Oke. untuk mitigasi permasalahan di kantor. Terus yang kedua, kami teman-teman di Kabupaten Bekasi buat banner Pak, banner terkait pengadaan tanah-tanah sisa. Oh, Terus yang ketiga ini saya buat tanah timbul Pak, mengenai alur proses tanah timbul itu seperti apa. di mana ada tanah timbul Bekasi? Di Sungai mana? bukan di sungai Pak, tapi di pinggir laut Pak, Oh, pinggir laut. Muara Gembong. Berarti aku nggak kurang update. Jadi Oke, dari 3 itu mana yang kamu andalkan? Menurut kamu yang paling dari keren? 3 itu yang menurut saya benar worth dipakai oleh kantor itu sejauh ini peta Pak. Oke. Peta itu kemarin saya buat juga emang atas dasar Itu tadi pemerintah. peta apa? Peta sengketa? Peta iya potensi lahan sengketa. Peta jalan sengketa. Jadi kantor itu belum punya mitigasi terkait pelayanan pendaftaran. Dimana kan kalau misalnya pendaftaran itu kan berbagi per wilayah. Jadi mereka nggak ada mitigasi terkait wilayah-wilayah itu. Jadi kebanyakan kecolongan itu di kantor itu berkas-berkas yang masuk itu bermasalah semua Pak. Entah itu sertifikat yang ganda segala macam. Nah setelah ditelusuri di PPS di seksi 5 ternyata memang daerah tersebut di kecamatan tersebut memang banyak sengketanya. Jadi dari peta yang Berarti di petamu warnanya merah? iya merah. Jadi dari peta yang saya buat ini ke depan digunakan di loket dan disebarluaskan di seksi terkait kayak PHP. Jadi untuk mitigasi mereka ketika ada permohonan di daerah kecamatan tersebut akan istilahnya akan ada ini ya pengecekan yang lebih teliti lagi di situ Pak. Jadi dipergunakannya seperti itu sih Pak kalau untuk yang peta. Kalau yang untuk pengadaan ini sebenarnya saya buat karena saya pernah berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pada saat konsultasi publik itu kan masyarakat banyak yang bertanya terkait tanah sisa karena tanah sisa mereka itu banyak yang tidak Kamu punya dimanfaatkan. kegiatan konsultasi publik Ya, dalam rangka pengadaan tanah? ya pada saat kami di pengadaan itu kami diajak untuk mendampingi ada konsultasi publik. Pada saat itu masyarakat di sana banyak yang sebelumnya terkena pengadaan lalu terkena lagi kan tanahnya habis nih Pak. Jadi tanah sisanya mereka yang kemarin itu ternyata belum ada kejelasan dalam artian terkait tanah sisa itu harusnya kan digantikan dalam aturan itu kalau misalnya lebih dari 100 meter ada uang ganti kerugiannya gitu kan atau enggak diterbitkan sertifikat kembali yang baru. Tapi setelah 2 tahun itu berjalan setelah uang pengembalian itu diberikan tidak ada kejelasan Pak. Nah dari situ yang jadi permasalahan adalah BPN selalu disalahkan. Kabupaten Bekasi selalu disalahkan sama mereka karena mereka mikirnya ya hanya kantah yang menyelesaikan ini padahal sedangkan dari kantor sendiri itu belum ada proses lanjutan dari instansi yang terkait kayak PUPR kan mereka yang membutuhkan tanah Nah permasalahan yang terjadi di situ ternyata di kantor sendiri permohonan untuk tanah sisa itu belum masuk Pak karena sertifikat dan lain-lainnya itu masih dipegang oleh instansi yang membutuhkan tanah PUPR sehingga ya di sini kami sama teman-teman ingin memberitahu kepada masyarakat bahwa arus proses pengadaan tanah-tanah sisa itu tidak hanya BPN yang berperan sendirian. Di situ ada PUPR. Itu bentuknya banner? Kami bentuknya banner Pak, tapi pada saat itu kami langsung spontan untuk pas kan ada 2 konsultasi publik. Yang pertama itu pada pertanyaan itu, yang keduanya kami coba buat secara lisan. Jadi banner itu kamu sampaikan? Berupa lisan, tapi hanya pada saat di satu desa itu Pak. Nah terus baru kami kepikiran, kenapa kita nggak buat banner ini terus kita tempelkan di desa-desa. Akhirnya kami berpikiran untuk seperti itu dan kantor mengiyakan dan kantor akhirnya kerjasama sama kantor. Jadi nggak sepenuhnya kami buat. Jadi idenya memang dari kami, tapi kami akhirnya nyari data di dalam, lalu yang mengedit serta yang membuat banner itu dari bagian humas. Nanti prosesnya itu humas yang memberikan ke desa. Jadi kita hanya menyalurkan aja gitu loh. Kenapa nggak dikasih seperti ini gitu. Jadi kamu mendorong adanya banner untuk dipasang di desa. Dan terus kamu sempat observasi nggak banner dipasang gitu? Kemarin itu di minggu 3 pas kita mau pergi itu banner tuh emang sudah jadi Pak, cuman belum dipasang. Terus kami mikir kan, waduh. Punya nomor WA-nya Pak Kepala Desa? Kami juga sempat, emang tujuan kami pertama untuk kami yang datang ke desa Pak, mendampingi buat istilahnya jadi eviden kami juga untuk ke kampus kan. Tapi ternyata pas kita udah mau ditarik ke STPN dan banner itu masih baru jadi gitu, masih dipegang sama humas.
Terus sekarang kondisi terakhir, kamu sudah hubungi teman-teman di Bekasi? Kalau dari bagian humas kemarin, kami sempat koordinasi kalau misalnya mau ke lapangan kami bilang. Mau ikut? Iya mau ikut, kami bisa kalau saya beresponsif pengen balik lagi. Nanti dikabarin dia bilang karena kan emang agak sibuk juga sana Pak, jadi nyari waktunya sekalian dengan ada proses pengadaan itu seperti itu. Kalau untuk yang terkait tanah sisa ini, kami ini ada teman kami yang liputan di Muara Gembong itu mempunyai masalah bahwa ada tanah timbul itu, jadi mereka tuh nggak tahu gimana cara menguruskan terkait tanah timbul itu, dan memang kan jarang sekali ya Pak, maksudnya kan peraturan perundangannya udah ada petunjuk teknis juga udah ada. Terus akhirnya kami berencana kayak kenapa nggak kita istilahnya petunjuk yang kita punya di instansi kita olah lagi bahasanya, kita berikan ke mereka biar mereka bisa baca gitu kan, biar mereka bisa baca. Terus ya teman-teman setuju, akhirnya kita juga ngomong kantor, ya udah kita ngambil dari juknis saja tapi bahasanya kita ubah. Jadi kan itu bahasa juknis kan memang kadang cuman yang dimengerti hanya orang kantor, tapi bahasanya diubah seenggaknya kita bisa ya istilahnya punya ide juga ke kantor untuk memberikan itu dalam bentuk akhirnya ya setuju juga, sama seperti yang tanah saya itu Pak. Jadi emang mepet sih ya Pak, jadi kami itu kan pada saat di sana belum sempat diserahkan ke iya, PTLP kami itu kan di sana kami bagi jadi 4 tim, ada 8 orang Pak. Jadi kami muter setiap seksi per 3 minggu sekali, dan pada saat kami muter di seksi yang kita kerjakan itu memang sibuk banget. Jadi untuk menyelesaikan ini semua itu ya sembari itu Pak. Nah udah gitu cuman sisa waktunya terakhir itu cuma 2 minggu. Menurut kami sih kurang, karena kami juga ngerasa kayak kami butuh waktu tambahan, tapi sedangkan ya nggak bisa juga ya, maksudnya kampus juga harus narik. Saya kira ya udah deh, ya yang penting ide yang kita jalanin udah jadi, istilahnya udah kami sarankan dan sudah jadi, cuman untuk penyalurannya itu beliau iya belum kami bisa ikutin karena ya satu dan lain hal gitu kan. Oke, sekarang buka itu Mas, WA grup kita. Iya, Bapak kirimin itu ya Pak? Coba buka yang makna itu, makna KKNP. Manfaat, makna. Oh iya. Ya, kamu cocok di alinea keberapa kegiatanmu itu, yang kamu cerita barusan itu? Itu kan ada berapa alinea, 4 ya. Nah, alinea keberapa kamu cocok? Terus kasih argumentasinya. Yang kedua Pak. Alinea kedua. Iya Pak. Yang kedua, masyarakat akan memberikan manfaat nyata dalam bentuk pelayanan dan pengembangan potensi lokal di bidang pertanahan atau berbasis agraria. Oke. Itu Pak. Kasih argumentasinya apa? Menurut saya memang pada saat kami di sana, kami bersama orang-orang yang di sana gitu Pak. Tim-tim yang di sana itu saling bertukar pikiran Pak. Jadi mereka juga mengajarkan kami satu hal, dan kami juga istilahnya membagi apa yang kami punya gitu, dan mereka menerima itu. Jadi berarti kan mereka update praktek, kamu update pengetahuan. Iya, jadi mereka mungkin memang terbatas oleh kegiatan kesibukan, jadi makanya mungkin belum bisa untuk melaksanakannya. Nah kami di sini teman-teman KKN dari STPN ini memberikan saran gitu. Jadi istilahnya bukan kami nggak sendirian, jadi kami yang bertukar pikiran menjalankannya bareng-bareng gitu. Oke, cukup. Siap. Terima kasih banyak Pak. Sukses ya. Siap Pak. Thank you. Yeah.